7 amalan sunnah Rasulullah SAW yang mudah dikerjakan setiap hari. Yang pertama, senantiasa dalam keadaan berwudu. Orang-orang yang mendawamkan wudunya otomatis akan selalu menjaga jiwa dan raganya untuk tidak melakukan perbuatan yang berdosa atau diharamkan karena takut wudunya akan batal. Nah, yang kedua, berkumur dan menghirup air dengan 1 cidukan air ketika wudu. Mungkin di antara kita jarang sekali yang melihat bahwa salah satu praktek yang kelihatannya sepele ini ternyata sunnah Rasulullah SAW. Sering di antara kita ketika berwudu adalah saat berkumur dan membasuh hidung. Tapi, ada sebuah kisah dalam hadis yang meriwayatkan bahwa kebiasaan Rasulullah SAW dalam berwudu adalah melakukan dalam 1 kali cidukan udara. Dan yang ketiga, berebut atau berlomba-lomba untuk mengumandangkan azan. Azan adalah panggilan seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah. Begitu besar pahala yang akan didapat oleh seorang muadzin atau orang yang mengumandangkan azan. Bahkan hingga Rasulullah SAW mengatakan, jikalau sebagai semua orang melihat keutamaan atau padilahnya mengumandangkan azan, maka setiap orang berebut hingga diibaratkan mereka akan membuat semacam undian untuk menentukan siapa yang dapat berdiri muadzin. Dan yang keempat, tidak begadang dan menyelidiki tidur selepas sholat isya. Mungkin kita sering mendengar sebuah lagu dari musisi kondang Haji Rhoma Irama, begadang jangan begadang kalau tiada artinya, begadang boleh saja asal ada perlunya. Nah, ternyata lagu itu dibuat bukan asal merangkai kata saja, melainkan juga satu ungkapan yang menggambarkan kebiasaan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Dan yang kelima, sholat duha. Nah, selain sholat fardu, Rasulullah SAW juga terus menjaga dan mendawamkan amalan-amalan sholat sunnahnya. Salah satu sholat sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sholat sunnah duha. Dan yang keenam, sholat tahajud. Selain sholat duha, sholat tahajud adalah salah satu amalan sunnah Rasulullah SAW yang tak pernah tinggalkan beliau. Inilah alasan mengapa beliau selalu tidur selepas isya. Karena memang syarat terlaksananya sholat tahajud adalah kita harus dalam keadaan terjaga setelah beberapa saat tidur. Jadi sebelum sholat tahajud kita harus tidur dulu meskipun hanya beberapa saat saja. Dan yang ketujuh, meminta izin sebanyak 3 kali pada tuan rumah saat bertamu. Terkadang jika ada perlu dengan seseorang yang lalu, kita mendatangi rumah, kita perkelahian pintu atau mengucap salam berkali-kali. Bahkan kadang-kadang kita tidak berhenti untuk mengetuk pintu sebelum si empunya rumah keluar dan menemui kita. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya tindakan itu adalah salah satu adab yang kurang tepat untuk dilakukan saat kita sedang bertamu di rumah seseorang. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita agar meminta izin sebanyak 3 kali saja ketika mau bertamu. Jika pada ketiga kalinya tidak mendapat izin untuk datang dan mencoba datang lagi di kesempatan lain.